Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti bersama Teacher Linda. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Namun sebelumnya teacher akan mengajak kalian bernyanyi. Ikutin teacher yuk. 5 jari kananku, 5 jari kiriku, ku susun jadi 10. Marilah berdoa. Siap baca doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku karunia untuk dapat memahaminya. Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah pelajaran 5, cinta Nabi dan Rasul. Adapun kompetensi dasar yang harus kalian capai ada 6 poin. 3.13, 4.13, 3.15, 4.15 dan 3.16 serta 4.16. Nabi dan Rasul adalah utusan Allah. Mereka mengajarkan akhlak mulia agar manusia hidup selamat dan bahagia di dunia dan di akhirat. Nabi dan Rasul memiliki kisah. Kisah mereka adalah keteladanan bagi kita semua. Semua kisah Nabi dan Rasul tercantum dalam Al-Quran. Materi yang pertama yang akan kita pelajari adalah kisah keteladanan Nabi Adam alaihissalam. Sebelum Nabi Adam diciptakan, Allah sudah menciptakan langit, bumi, malaikat dan iblis. Malaikat dan iblis tinggal di surga. Lalu suatu ketika Allah mengabarkan kepada penghuni surga yaitu malaikat dan iblis bahwa Allah akan menciptakan makhluk dari bangsa manusia yang diciptakan dari tanah. Malaikat dan iblis diperintahkan untuk mengambil tanah di bumi. Dan Allah menunjuk malaikat karena sudah mengambil tanah yang berwarna putih, hitam, dan merah. Sehingga di kelak akhir ketika manusia diciptakan, Allah menciptakannya manusia dengan berbagai warna kulit yang berbeda. Lalu Allah menciptakan Adam, dan Adam tinggal di surga. Namun iblis tidak menyukai Adam karena Adam diciptakan untuk menjadi khalifah, dan Allah memerintahkan iblis untuk memberikan penghormatan dengan berupa perilaku sujud kepada Adam. Namun iblis tidak menyukainya. Lalu Allah menciptakan Hawa. Hawa diciptakan untuk menemani Adam di surga. Dan Allah memerintahkan Adam dan Hawa untuk tidak mendekati pohon huldi. Namun iblis tidak menyukai dan dia menggoda Adam dan Hawa. Lalu Adam dan Hawa tergoda oleh bisikan iblis. Dia memakan buah huldi yang dilarang oleh Allah untuk memakannya.
Lalu Adam dan Siti Hawa memakan buah hud. Allah lalu memerintahkan Adam untuk tinggal di dunia karena Adam dan Hawa melanggar perintah Allah untuk tidak memakan buah hudi. Adam dan Hawa merasa bersalah. Nabi Adam dan Hawa memohon ampun kepada Allah, bertaubat karena sudah melanggar perintah Allah dan sudah berbuat salah. Adam dan Hawa lalu tinggal di bumi. Mereka tinggal berjauhan di Jeddah dan di India. Setelah beberapa lama, kurang lebih 300 tahun, Adam dan Hawa dipertemukan di Jabal Rahmah. Mereka mengucap syukur dan memohon ampun karena sudah berbuat salah. Sikap keteladanan Nabi Adam alaihissalam yang dapat kita contoh, yang pertama, selalu berhati-hati dan berpegang teguh pada ajaran agama agar terhindar dari godaan iblis dan setan. Kedua, jika berbuat dosa dan salah, segeralah bertaubat. 3. Berani menanggung akibat dari kesalahan yang diperbuat. Dan yang terakhir, tidak mengulangi kesalahan. Selanjutnya adalah kisah keteladanan Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh adalah Rasul. Nabi Nuh diutus agar umatnya berhenti menyembah berhala. Umat Nabi Nuh membuat berhala sendiri, kemudian menyembahnya. Nabi Nuh mengajak umatnya menyembah Allah, namun mereka menolak dan menghina. Allah pun memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat kapal yang besar. Setelah kapal besar selesai, Nabi Nuh memerintahkan umatnya yang beriman kepada Allah untuk masuk ke dalam kapal. Kemudian banjir besar datang dan menenggelamkan desa yang berisi orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah. Di dalamnya ada istri dan anaknya. Setelah banjir surut, Nabi Nuh dan pengikutnya turun dari kapal, tetap bersyukur kepada Allah atas pertolongannya. Mengucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Nabi Nuh selalu bekerja keras dan tidak putus asa dalam berdakwah. Sebagai umat Islam harus meneladani Nabi Nuh. Yang pertama adalah taat kepada Allah. Yang kedua, sikap tidak mudah putus asa saat melakukan kebaikan. Pemaaf, bekerja keras, dan berani berkata benar. Selanjutnya adalah kisah keteladanan Nabi Hud. Nabi Hud diutus kepada kaum Ad. Kaum Ad suka berperilaku buruk dan zolim. Kaum Ad suka hidup bermewah-mewahan dan menyembah berhala. Kaum Ad menolak dakwah dan ajakan Nabi Hud untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah menimpakan siksa yang pedih. Mereka diserang gumpalan awan hitam disertai angin yang kencang. Kaum Ad yang kafir itu binasa. Nabi Hud dan pengikutnya yang beriman selamat dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Nabi Hud diejek dan dituduh gila oleh kaum yang kafir, Nabi Hud tetap berperilaku santun dan berbudi luhur. Ia adalah pribadi yang tak pernah marah, tidak mudah marah. Kita sebagai umat Islam harus meneladani sikap beliau. Yang pertama, bersyukur kepada Allah, sabar dan taat, santun, tidak mudah marah dan berbudi luhur. Demikianlah pembahasan singkat mengenai tema cinta Nabi dan Rasul. Tugasnya adalah pertama, memberi tanda centang yang menunjukkan keteladanan Nabi Adam dan memberi tanda silang yang tidak menunjukkan keteladanan Nabi Adam. Ada di buku PAI halaman 67. Yang kedua, memberi tanda centang yang menunjukkan kerja keras dan memberi tanda silang yang tidak menunjukkan kerja keras. Ada di buku PAI halaman 68.
Dan yang terakhir, menebalkan dan menulis huruf hijaiyah ada di buku BTQ halaman 29, 30, dan 32. Tugas kalian dikirimkan ke teacher melalui Japri WhatsApp. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari teacher. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.